Shalom, Sobat Pecinta Kebenaran. Berjumpa lagi dengan saya, Andre Kurniawan. Setiap momen Natal kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dan misi mulianya, Ia lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Biasanya, dalam berita tentang Natal pertama, dikutbahkan berdasarkan Injil Matius pasal kedua dan Lukas pasal kedua. Yang menarik, ratusan tahun sebelumnya, para nabi di dalam perjanjian lama sudah menubuatkan tentang lahirnya Mesias dan tempat di mana ia dilahirkan secara spesifik. Atas dasar pemahaman tentang nubuat tersebut, sebenarnya kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, mengapa ia harus lahir di Bethlehem? Benarkah ia lahir di kandang domba? Dan seperti apa kandang domba itu yang sebenarnya? Sobat semua, setiap nubuat dari para nabi Tuhan pada dasarnya haruslah digenapi. Dan di dalam video ini kita mendapatkan jawaban atas penggenapan nubuat para nabi terhadap kelahiran Tuhan Yesus Sang Mesias itu dan tempat di mana ia dilahirkan. Di samping itu, melalui video ini saya juga mengulas tentang Migdal Eder, menara kawanan domba, sekaligus gereja kelahiran di Bethlehem, Church of the Nativity, yang diyakini didirikan di atas goa tempat di mana Yesus dilahirkan. Simak video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sharekan video ini sehingga video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa secara khusus mohon berkat dari Tuhan bagi setiap pemirsa semua yang setia menyaksikan video ini. Thank you dan Tuhan memberkati. Sobat pecinta kebenaran, merujuk pada Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke 7, pada masa Kaisar Agustus, ia mengadakan sensus dan memerintahkan semua orang untuk mendaftarkan diri ke kota asal mereka. Maka Yusuf dan Maria juga pergi dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Dengan demikian tergenapilah nubuat Nabi Mika dalam kitab Mika pasal 5 ayat kedua, menyatakan bahwa Raja Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata. Berkenaan dengan sensus tersebut, banyak orang yang datang ke Bethlehem, sehingga tidak heran saat itu penginapan menjadi penuh. Dan dikisahkan saat Maria bersalin, ia membungkus bayinya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan. Palungan adalah tempat makanan domba. Pada zaman dahulu, ternak atau kawanan domba yang dipelihara, para gembala biasanya memakai sebuah goa sebagai kandangnya. Tradisi menyebutkan Yusuf dan Maria akhirnya berlindung dalam sebuah goa. Origen dari Alexandria, Mesir, seorang penyair dan teolog, menuliskan Yesus Kristus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem. Selain itu, sejarah mencatat Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus memiliki kaitan erat dengan Migdal Eder dan gereja kelahiran. Migdal Eder dalam bahasa Ibrani yang berarti menara kawanan domba adalah sebuah menara pengawas bagi domba-domba yang dikembalakan di padang. Migdal Eder terletak di dekat Bethlehem. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Migdal Eder diidentifikasi sebagai lokasi di mana para gembala menerima kabar sukacita dari malaikat tentang kelahiran Yesus. Dalam Mika pasal 4 ayat ke-8 ada nubuat tentang Migdal Eder yang disinggung sebagai tempat di mana Raja Mesias akan lahir. Hal ini juga ditulis oleh Injil Lukas pasal 2 ayat ke-8.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Eusebius dari Kaisaria, seorang sejarawan gereja, juga menyebut Migdal Eder ada di dekat Bethlehem sebagai tempat para gembala menerima berita sukacita tentang kelahiran Yesus. Sobat semua, selain itu di Bethlehem ada gereja kelahiran, yaitu Church of the Nativity, yang dibangun di atas gua yang dipercaya sebagai tempat Yesus dilahirkan. Pada tahun 327 Masehi, Kaisar Konstantin membangun gereja atas permintaan Helena, ibunya. Kini gereja yang dikenal sebagai Church of Nativity itu menjadi salah satu tempat favorit yang dikunjungi, terutama menjelang Natal, di mana jutaan wisatawan setiap tahunnya berkunjung ke sana. Church of the Nativity menjadi salah satu gedung gereja tertua di dunia yang masih dipakai beribadah dan dihormati sebagai tempat suci. Dinding-dinding gereja penuh dengan karya seni yang mengingatkan pengunjung akan kelahiran Kristus. Demikianlah video kali ini dan kita akan berjumpa pada video mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita.